أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Masih dalam pembahasan adab-adab dan tata cara berkurban. Kemudian ada berikutnya, disunahkan menjalankan pisau dengan kuat dan cepat sehingga memudahkan dan mempercepat dalam proses penyembelihan hewan kurban tersebut, dan tanpa hewan kurban tersebut merasakan sakit yang panjang dan tidak menyakiti hewan kurban. Dan ini semua adalah bentuk dari ihsan atau berbuat baik kepada hewan kurban, yang mana syariat memerintahkan hal tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullah, beliau berkata, wa yakunu dzabhu bi ihdadis sikin wa ta'jili imrariha wa husni san'ati wa yusannu lahu an yukabbirullah ta'ala ba'da tasmiyah fayaqul bismillahi wallahu akbar. Al-Imam As-San'ani rahimahullah berkata, dan penyembelihan yaitu dengan pisau yang tajam dan mempercepat dalam menjalankan pisau tersebut dan melakukannya dengan sempurna, dan disunahkan untuk bertakbir setelah mengucapkan bismillah, yaitu dengan mengucapkan bismillahi Allahu akbar dalam kitab Subulus Salam jilid 7 halaman 390. Dan ini sebagaimana hadis Jabir yang telah kita sebutkan, yang mana Nabi SAW ketika menyembelih, beliau berkata bismillah Allahu akbar kemudian menyembelih. Dan barang siapa yang tidak pandai dalam menyembelih, hendaknya tidak menjadikan hewan kurban tersebut sebagai bahan percobaan atau permainan. Apabila dia hendak latihan untuk menyembelih, hendaknya dibimbing oleh seseorang yang sudah ahli dalam penyembelihan hewan kurban. Dan yang dipotong pada hewan kurban ada 4 urat, yaitu 2 urat nadi, tenggorokan, dan kerongkongan. Selain itu, leher udhiyah tidak boleh terputus saat penyembelihan. Setelah terputus 4 urat saluran tersebut hingga darah mengucur, maka hewan kurban tersebut dibiarkan hingga terdiam dan tidak langsung dikuliti. Akan tetapi apabila hewan yang telah disembelih tersebut langsung dikuliti, dikhawatirkan akan merasa kesakitan. Mungkin saja di antara hikmahnya adalah agar darah udhiyah tersebut keluar secara keseluruhan, dan itu lebih baik sehingga aman dan menghindarkan dari berbagai mudarat saat dimakan. Kemudian ada berikutnya, ketika menyembelih hendaknya mengucapkan bismillah, baik itu hewan kurban atau hewan yang diperuntukkan untuk akikah atau penyembelihan biasa. Setelah mengucapkan bismillah, kemudian bertakbir dan memohon kepada Allah agar menerima ibadahnya, yaitu dengan dia mengucapkan bismillah Allahu akbar. Dan ini sebagaimana hadis Anas radhiyallahu anhu yang telah kita sebutkan, yang mana Nabi SAW ketika menyembelih 2 domba, beliau mengucapkan bismillah kemudian bertakbir, dan disunahkan membaca setelah itu Allahumma hadza an fulan wa ali baitihi. Ya Allah, ini dari fulan dan keluarganya. Dan ini jika diwakilkan. Dan jika dia yang menyembelih, dia mengatakan Allahumma hadza anni wa ali baiti. Dan telah datang banyak riwayat tentang hal ini, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih domba, kemudian beliau berkata bismillahi Allahu akbar hadza anni wa an lam yudahi min ummati. Bismillah dengan nama Allah, Allahu akbar, ini dariku dan dari umat-umatku yang belum menyembelih. Dan dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha,
bahwasanya Rasulullah SAW berkata ketika menyembelih, Allahumma inna hadha anni wa an ahli baiti. Allahumma inna hadha minka walak. Ya Allah, ini dariku dan dari keluargaku. Ya Allah, ini dia kurbanku darimu dan untukmu. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi berkata, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Dan dalam riwayat yang lain dari Abu Daud, bahwasanya Nabi SAW berkata, Allahumma anni wa amman lam yudahi min ummati. Ya Allah, ini dariku dan dari siapa-siapa yang belum berkurban dari umatku. Dan perlu diperhatikan di sini, tidak disyariatkan bagi yang berkurban mengucapkan Allahumma taqabbal minni wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dariku dan dari umat Muhammad. Karena lafaz dan dari umat Muhammad, lafaz ini khusus bagi beliau. Akan tetapi hendaknya seseorang yang berkurban mengucapkan Allahumma taqabbal minni wa min ali baiti. Ya Allah, terimalah dariku dan dari keluargaku. Atau mengucapkan Allahumma inna hadha anni wa an ahli baiti. Dan ditambah Allahumma inna hadha minka walaka. Ya Allah, ini dariku dan dari keluargaku. Ya Allah, ini hewan kurban darimu dan untukmu. Dan tidak disyariatkan bagi orang yang menyembelih untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi SAW setelah mengucapkan bismillah. Yang mana disyariatkan adalah setelah bismillah, yaitu bertakbir. Dan jika diwakilkan kepada seseorang dalam penyembelihan, maka wakilnya mengatakan yang menyembelih tersebut, Allahumma hadha an fulan, Allahumma taqabbal min fulan. Ya Allah, ini dari fulan. Ya Allah, terimalah ibadah kurban dari fulan. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.